Yang saya hormati Bapak Lurah Mekarjaya, Bapak Zainal Arifin MSI, Pak Hatim selaku Pembina Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya, Bapak dan Ibu warga lingkungan RW 16 dan sekitarnya ya, ada beberapa yang kita undang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang cukup cerah ini, kita dapat bersilaturahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini memang sedikit agak berbeda, kita mengadakan satu rapat bulanan, terutama para pengurus RT yang dengan antusias. Pak Joko dari RT 7, Pak itu pengurus RT, kemudian Pak Riz dari RT 6, tuan rumah Pak Toyo dari RT 10, kemudian apa itu? RT 9, Suryadi, dan mungkin yang lain menyusul, Pak. Mudah-mudahan insyaallah mereka datang perjalanan menuju ke sini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Bapak Zainal Arifin, yang mana pada malam hari ini telah dapat memenuhi undangan kami untuk bisa menghadirkan Pak Lurah, karena pengurus RT yang baru ini belum kenal. Dengan kehadiran Pak Lurah mungkin pengurus-pengurus baru lebih dekat lagi. Alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Lurah, kami mewakili pengurus dan warga di lingkungan RW 16 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana Pak Lurah telah memenuhi undangan kami. Selanjutnya, saya mewakili warga untuk menyampaikan beberapa pokok permasalahan yang selama ini belum terkondisikan, yang mana di RW 16 ini mempunyai pasos pasum. Pasos pasum itu belum mempunyai legalitas dari pemerintah Kota Depok, sehingga izin penggunaan aset pemerintah Kota Depok itu kita belum ada. Kami berharap kedepannya ini legalitas yang diberikan oleh Pemkot itu bisa kami pergunakan. 5 titik pasos pasum yang semuanya tidak ada legalitas. Itu ada di RT 10, RT 1, RT 5, RT 8 dan RT 9. Nah, kalau kedepannya pasos pasum itu tanpa ada legalitas dari Pemkot, ya kita tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, karena selalu khawatir. Tapi dengan adanya nantinya, insya Allah kita bisa memegang itu atau legalitasnya, sehingga kita bisa memaksimalkan pembangunan-pembangunan yang ada di lingkungan RW 16 khususnya. Untuk itu, kepada Pak Lurah bisa memberikan arahan apa yang kiranya kita sebagai pengurus RT maupun RW mempersiapkan agar legalitas pasos pasum itu bisa kita dapatkan. Ya, itu aja. Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat.
yang mungkin teman-teman ataupun warga kita ada yang sakit ya Bapak Ibu, kita doakan mereka yang sedang sakit segera pulih kembali, sehat dan bersama-sama beraktivitas bersama kita. Dan yang tak lupa selamat salam kita sajukan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua RW 16, Pak Rizal, juga para pengurus RW, Ketua RT beserta jajarannya, juga ada pembina Karang Taruna Kelurahan, Pak Hatip, dan juga Ketua RW yang diundang nih Pak, ada Pak Bubuk, juga mungkin nanti menyusul Pak Binsa Dimas, insya Allah hadir bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait pasos-pasuk ini juga memang harus diusulkan ke Pak Wali Kota nanti melalui Kepala BKD itu terkait aset-aset yang ada di RW 16. Nah, pada saat saya dilantik menjadi lurah, memang di awal itu ada pesan-pesan dari pemerintah khususnya terkait aset. Pada saat itu saya sampaikan ke seluruh RW karena kita hampir 80% ya Pak dari perumahan ini memiliki pasos-pasok yang cukup banyak. Nah, ini diingatkan agar seluruh RW yang ada pasos-pasok ini mengajukan kepada pemerintah Kota Depok, tujuannya yaitu kepada Pak Wali Kota Depok melalui Kepala BKD untuk diberikan surat Pak. Ada satu surat nanti pada saat kita pengajuan itu Pak Wali Kota menandatangani surat tersebut. Nah, di situ Pak RW nanti beserta seluruh RT mengajukan Pak surat pasos-pasuknya mana saja, apa saja yang sudah dipergunakan di pasos-pasuk itu, ini disampaikan. Nah, juga dilampirkan oleh tanda tangan warga Pak. Tanda tangan warga sebanyak 60 orang seputar pasos-pasuk. Nanti bisa Pak RW melalui Pak RT yang ada pasos-pasuk ini membubuhkan tanda tangan warga bahwasanya setuju pasos-pasuk yang ada dipergunakan untuk kepentingan warga juga, dan di situ ada apa saja disampaikan. Jadi nanti Pak Wali ada dari aset mengutus orang aset survei ke lapangan. Nah, pada saat sudah survei itu akan memproses selanjutnya Pak aset yang ada. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Pada saat itu kebetulan di RW 14 itu saya sudah sampaikan untuk perpanjangan. Kebetulan saya lihat berkasnya itu sudah 4 tahun yang lalu, sebelumnya itu tidak diperpanjang. Nah, ini kalau bisa Pak RW setiap tahun mengajukan ke Pak Wali Kota agar ini sangat penting agar pada saat tertentu pemerintah kota tidak memposkan tanah-tanah kita ini langsung dibangun sebagai tempat yang memang sarana pemerintah lain, contohnya mungkin BLK bisa saja dibangun karena tidak dipergunakan oleh masyarakat. Nah, pada saat ada lahan-lahan tidur seperti itu Bapak Ibu dan pemerintah membutuhkan tanahnya untuk membangun juga kepada warga, ini akan diambil alih pemerintah Pak. Contohnya tadi yang saya sampaikan di RW 14 itu kebetulan sebelahnya itu ada tanah kosong. Nah, ini Pak RW agak terlambat menyampaikan. Nah, pada saat sudah 9 bulan baru menyampaikan, ternyata tanahnya sudah pemerintah kota berikan kepada sekolah untuk dipergunakan sebagai sekolah SMP 22. Tapi Pak RW juga tetap Pak Wali berkomitmen agar RW itu tidak dibongkar. Tapi tanahnya masuk di pasos-pasuk kepemilikan SMP 22. Nah, inilah yang mungkin perlu dari semua RW mengajukan. Kita dari 31 RW ini baru 6 RW Pak yang sudah mengajukan ke pemerintah Kota Depok terkait pasos-pasuk yang ada di wilayahnya. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, mudah-mudahan nanti Pak RW 16 ya secepat mungkin menginventarisir terus juga mengajukan ke pemerintah Kota Depok. Nanti pengantarnya melalui kelurahan juga mengetahui kelurahan langsung disampaikan ke bidang aset.
Nah, terkait fasos-fasum demikian Bapak Ibu, ya sepanjang memang bisa dipergunakan, ini kita pergunakan untuk kepentingan warga. Nah, saat ini memang sudah ada kantor RW ya Pak, beserta posyandu. Nah, ini juga bisa ditingkatkan apabila mungkin fasos-fasumnya sudah ada surat legalitas, mungkin kita ajukan kembali untuk direhab misalnya. Nah, pada saat sudah ada, itu bisa Pak. Ini beberapa sarana posyandu yang direhab di tahun 2020, itu salah satu persyaratannya adalah sudah terdaftar ataupun ada surat dari Pak Wali Kota terkait penggunaan tanah fasos-fasum tersebut, sehingga bisa dieksekusi oleh pemerintah dalam bentuk pengguliran dana rehabilitasi. Ini yang mungkin kita bisa pahami bersama, bahwasanya mungkin saat ini belum ada tercetus untuk perkembangan, tapi untuk dasar modal kita membangun ke depan ini sangat penting sekali. Mungkin itu Pak Heru. Dikembalikan, mungkin ada yang memberi sumbang saran Pak, silakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di hari yang tadi dibilang oleh Pak RW 16 itu betul cerah dan sangat bagus untuk kita bersilaturahmi, berkumpul. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Kelurahan Mekarjaya, Pak Jainal Arifin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 16 Pak Ferisa, Pak Novi, dan bapak-bapak pengurus RT di lingkungan RW 16 yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, dan mungkin juga karena kita belum kenal ya Pak. Terus juga untuk ibu-ibu PKK-nya mungkin saya ada kenal, ini Ibu Meli. Saya juga sempat pernah berkolaborasi dengan Ibu Meli. Ya, terima kasih atas undangannya. Menurut saya ini undangan yang sangat luar biasa bagi saya. Jujur ini sebenarnya tadinya Pak Lurah punya sebuah agenda di periode tahun ini, di periode 2021-2025 kepengurusan RW, bahwa Pak Lurah dan saya akan roadshow ke seluruh RW. Ternyata RW 16 juristar dan luar biasa. Tadinya saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan Pak Lurah, sekitar 2 minggu yang lalu ya Pak Lurah. Kita punya sebuah program besar bagi terutama bagi kami Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya. Tadi benar yang dijelaskan oleh yang diungkapkan oleh Pak RW, bahwa untuk maju itu berawal memang dari Karang Taruna. Kegiatan itu tadi yang dijelaskan oleh Pak RW, tanpa dana nggak akan bisa jalan. Mungkin saya punya kekuatan di situ, itu yang saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah jalan. Di Hari Sumpah Pemuda itu kita jalan, kita ada melakukan kegiatan lomba mini soccer di RW berapa waktu itu Pak Lurah ya? 22. Dan alhamdulillah acaranya sangat luar biasa, kegiatannya juga itu disupport oleh Pak Wali Kota datang, Pak Wakil Wali Kota datang, dan Ayu Ting Ting pun juga ikut memeriahkan acara itu sampai final, dia ikut juga. Dan itu menjadi sebuah, saya lihat itu saya masuk pertama di situ, wah ini sangat menarik ini. Dan kebetulan juga saya dijerumuskan oleh adik saya, kebetulan adik saya ini sekretaris di RW 24, di RW 24. Saya bilang ke adik saya pantang, kalau saya udah masuk terjun, saya pantang untuk mundur. Saya harus terus maju. Kuncinya emang di masa ini, di masa sekarang ini, itu dua sebenarnya, adaptif dan inovatif. Dan saya sudah tadi sedikit saya mendapat cerita dari Pak RW di sini, itu sebenarnya udah dapat itu dua, adaptif dan inovatif itu. Itu sebuah kata kunci yang emang kalau mau sukses di situ. Dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu pilot project mungkin di RW-RW lain menurut saya ini. Dan ini bisa menjadi contoh bagi saya.
Dan ini bisa menjadi tantangan besar saya ke depan ini, menjadi PR saya. Dan kita sebenarnya punya program Karang Taruna di tahun 2020 itu banyak kita punya agenda, Pak. Emang sebenarnya nggak banyak. Saya cukup punya ada 3 sektor aja yang sebenarnya akan saya fokuskan. Yang pertama yaitu pertama dari sisi menumbuhkan leadership di Karang Taruna. Saya punya cita-cita yaitu pokoknya di Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya tiap tahun saya akan membuat pertama program itu yaitu latihan dasar kepemimpinan. Bagaimana seorang Karang Taruna harus punya dasar berorganisasi. Itu penting. Dasar berorganisasi itu penting. Yaitu dengan cara apa? Harus ikut latihan dasar kepemimpinan. Itu yang saya akan saya lakukan. Yang kedua yaitu dari sisi menumbuhkan sifat kerohanian. Saya akan membangun jiwa kerohanian Karang Taruna, yaitu dengan berupa kegiatan hari-hari besar Islam. Itu yang bisa saya lakukan. Kita sempat emang sudah punya ide itu. PR kita bersama, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan karena saya terlalu berapi-api. Saya punya motivasi yang sangat tinggi ke depannya. Ya, saya berharap benar-benar supportnya yang luar biasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Bapak Ibu. Selamat datang Pak Atum, Babinsa Kelurahan. Siap. Jadi meneruskan Bapak Ibu, untuk pemuda Pak, ini kalau standar WHO ini sampai 65 tahun Pak. Jadi di sini masih di bawah 65 masih disebut pemuda. Mungkin Bapak dan Ibu juga sepakat, ada statement quote dari Bung Karno. Bung Karno itu pernah mengatakan ya Pak Lurah ya, berikan saya 1000 orang tua, ku cabut gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, dunia ini akan kuguncang. Terima kasih kepada Bapak Pembina Karang Taruna Kelurahan atas beberapa masukan atau arahan, juga kepada Pak Lurah Mekarjaya yang sudah memberikan arahan-arahan untuk persiapan apa yang diharapkan oleh warga RW 016 khususnya. Kepada Pak Ferry selaku RW untuk memberikan wejangan ini kepada para pengurus RT maupun ketua kelompok tani ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Novian. Selamat datang Pak Ratu. Mohon maaf Pak, mohon izin kami udah duluan nih. Tapi RW 16 insya Allah aman Pak. Kalau gagal ya telepon terus Pak Ratu. Saya Lurah Zainal Arifin Mekarjaya menyampaikan terima kasih dan jangan lupa saksikan Kampung Palu Gada Ribon di channel YouTube. Terima kasih.